يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam, alam kubur merupakan tempat di mana manusia diminta pertanggungjawaban atas segala amal atau perbuatan yang telah dilakukannya semasa hidup. Tidak ada satupun manusia yang dapat lolos dari peristiwa alam kubur ini setelah kematiannya. Alam kubur dikenal juga sebagai alam barzah. Alam barzah adalah gerbang atau perantara antara alam dunia dan hari kiamat. Di alam kubur terdapat siksaan dan nikmat. Jika orang beriman dan bertakwa, maka di alam kubur akan diberikan kenikmatan sampai hari kiamat. Namun bagi orang kafir dan pendosa, maka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih sampai hari kiamat. Cara terbaik bagi umat muslim dalam menyiapkan diri untuk menghadapi kematiannya adalah dengan bertakwa kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan soleh. Berikut ini adalah beberapa amalan penerang alam kubur yang perlu dikerjakan umat muslim. Namun, alangkah baiknya para sahabatku untuk menyimak terus video ini sampai selesai, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang lengkap supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah mengerjakan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan memiliki banyak keutamaannya. Salah satunya akan memperoleh cahaya terang dalam kuburnya. Dalam suatu riwayat hadis diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dekat kuburan seorang tukang sapu masjid. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya dan Allah meneranginya untuk mereka dengan sholatku atas mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menurut Ali Abdullah dalam khutbah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, solat adalah penerang di alam kubur. Karenanya, kerjakan solat wajib tepat waktu dan perbanyak solat-solat sunnah seperti tahajud. Lalu yang kedua adalah selalu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat manusia di seluruh dunia. Orang yang selalu membaca Al-Quran hatinya akan tentram dan damai karena ia selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang senang membaca dan mengamalkan isinya, Al-Quran akan menjadi penerang kuburnya dan selalu mendampinginya di alam kubur sampai ia masuk ke dalam syurga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia, dikatakan kepadanya, hamparkanlah untuknya permadani dari syurga, pakaikanlah untuknya pakaian dari syurga, dan bukakanlah baginya pintu yang menuju surga. Maka sampailah kepadanya aroma dan keindahan surga itu, dan kuburnya pun dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang berwajah tampan, pakaiannya bagus dan aromanya wangi sembari berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang telah menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan. Ia, orang mukmin pun bertanya, siapakah kamu? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Ia menjawab, aku adalah amal solehmu. Akhirnya ia, orang mukmin, berkata, wahai Tuhanku, tegakkanlah kalimat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku.
Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu yang ketiga adalah bersolawat kepada Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah memiliki banyak keutamaannya, seperti pahala yang berlipat ganda, mengabulkan doa yang dipanjatkan, hingga memberikan berkah hidup di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar orang yang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan dan bersolawatlah untukku. Karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah atau kedudukan mulia di surga untukku, karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, serta semoga akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaat." Hadis riwayat Imam Muslim. Setiap umat muslim yang menginginkan syafaat dari Rasulullah harus memperbanyak sholawat. Salah satu syafaat yang diperoleh umat muslim adalah sholawat dapat menyelamatkan mereka dari fitnah kubur dan menjadi penerang dalam kuburnya. Lalu yang keempat adalah memperbanyak zikir. Berzikir kepada Allah pada siang dan malam hari merupakan bagian dari cara umat muslim untuk memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuatnya. Seseorang yang mengerjakan zikir secara sungguh-sungguh dan merasa hina saat di hadapan Allah, niscaya ia akan memperoleh keutamaan berzikir, sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu yaitu Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. Lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Zikir kepada Allah yang maha tinggi." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Keutamaan berzikir kepada Allah selain mendapatkan pahala yang banyak, juga dapat menjauhkan seseorang dari bencana, malapetaka, dan penyakit. Tidak hanya itu saja, berzikir pun dapat menjauhkan seseorang dari fitnah serta azab kubur. Zikir akan menjadi cahaya bagi seseorang yang mengamalkannya di dunia. Ia terhindar dari kesempitan liang lahat dan mendapatkan penerangan di alam kubur. Kemudian yang kelima adalah rajin bersedekah. Salah satu jalan pengundang datangnya pertolongan Allah agar manusia selamat dari siksa kubur adalah rajin bersedekah disertai niat yang tulus, semata-mata diniatkan karena Allah. Bersedekah merupakan tindakan memberikan materi atau jasa dengan tujuan meringankan bebas atau membahagiakan hidup orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah akan memadamkan api siksaan di alam kubur." Hadis riwayat Imam Tabrani. Selain itu, sedekah juga menjadi salah satu amalan yang tidak akan terputus setelah meninggal dunia dan dapat menolongnya di alam kubur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah 5 amalan terbaik yang akan menjadi teman dan penerang di alam kubur atau di alam barzah. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kemudahan dalam amal dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.